Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita semuanya. Saya ingatkan untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19 dan kita sama berdoa supaya kita bisa segera melakukan tatap muka. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus ancaman terhadap integrasi nasional. Substansi yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang menelaah ancaman integrasi nasional, dan yang kedua adalah tentang strategi mengatasi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Tentunya kita sering mendengar ancaman yang ada, khususnya ancaman terhadap integrasi nasional. Akan tetapi, untuk lebih memudahkan kita dalam nantinya bersama-sama belajar tentang materi ini, saya akan menyampaikan konsep apa itu ancaman. Jadi ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Mohon ini untuk dipahami sehingga kita nantinya akan mudah dalam memahami materi-materi selanjutnya. Ancaman IPOLEK Sosbud Hankam itu diklasifikasikan sebagai berikut. Ada yang pertama ancaman di bidang ideologi. Tentunya ancaman ini bisa mengancam baik dari dalam maupun dari luar, yaitu berupa upaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain seperti komunisme atau liberalisme yang masih mengancam. Kemudian di bidang politik sama juga merupakan ancaman yang nantinya bisa berasal dari dalam maupun luar, yang berupa yang pertama intimidasi, yang kedua penggunaan kekuatan dalam pengerahan massa, dan yang ketiga adalah separatisme. Kemudian di bidang ekonomi juga tidak lepas dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berupa globalisasi ekonomi tentunya yang punya dampak negatif. Misalkan dengan adanya pengaruh ideologi komunis memunculkan sistem ekonomi etatisme atau paham atau ideologi liberalis dengan sistem ekonomi kapitalisnya. Kemudian ada inflasi, dan yang tidak kalah menjadi ancaman adalah pengangguran. Selanjutnya di bidang sosial budaya, ini juga mengancam baik ada ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri, yaitu yang pertama kemiskinan, yang kedua gaya hidup konsumtif, yang ketiga westernisasi atau budaya kebarat-baratan, dan yang terakhir memudarnya gotong royong. Dan yang terakhir kaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, ini juga merupakan ancaman yang harus diwaspadai karena juga bisa muncul dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh ancaman dari luar negeri misalkan adanya agresi, pelanggaran wilayah, sabotase, spionase, terorisme internasional, dan ancaman keamanan laut dan udara. Sedangkan ancaman dari dalam negeri bisa berupa gerakan separatisme, berupa pemberontakan bersenjata, kemudian kejahatan subversif, ya contohnya seperti kudeta atau makar. Kemudian ada terorisme. Itu merupakan ancaman pertahanan dan keamanan yang bisa muncul di negara kita.
Untuk menanggulangi ancaman-ancaman yang akan ada di negara kita, maka kita perlu mempunyai strategi dalam menghadapi ancaman tersebut. Kita bahas yang pertama di bidang ideologi, yaitu melalui kebijakan dan langkah positif yang tepat dan intensif untuk mencegah pengaruh ideologi lain. Contohnya adalah bagaimana pemerintah melalui pendidikan menguatkan nilai-nilai Pancasila sehingga kita bisa terlepas dari pengaruh ideologi-ideologi yang lain. Yang kedua di bidang politik, yaitu dengan mengembangkan demokrasi politik dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat penting di sini dalam rangka untuk menguatkan politik di negara kita. Kemudian yang di bidang ekonomi, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing, sehingga ekonomi kita tidak akan terpengaruh dengan ekonomi sistem ataupun ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Di bidang sosial budaya, yang bisa dilakukan adalah menggalakkan program untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya dan memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. Dan strategi dalam rangka untuk menghadapi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu dengan cara meneguhkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Dan ini tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 30 yang menyatakan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara kita adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan TNI dan Polri sebagai komponen atau kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas daring dengan penuh tanggung jawab, karena siapa yang berproses dengan baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya tetap berlanjut dan bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.